atas bahwa saya kena 13. Dan pernah Oke, kelas juga, tapi aku kelas SD. kamu pas KTSB kita relatekan dengan masa lalu aja biar menarik ya. Kamu cara ngajarnya gurunya kayak gimana? KTSB. Enak ya, betul betul. Nah, saya seneng ini. Ya Pak, kok bisa enak? Mendengarkan baru bertanya, dijelaskan. Jadi gurunya yang dominan menjelaskan, gurunya yang terus apa lagi? Ya kayak Pak Ikli dong, tiap hari menjelaskan. Hmm. Dijelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, baru tanya. Kalau K13, kamu yang menjelaskan, siswanya yang menjelaskan. Oh iya, betul. Ciri-cirinya memang yang lebih aktif itu harus siswanya kalau K13 itu. Kalau KTSP, gurunya yang lebih aktif, gitu ya. Karena kalau saya udah kata 13 jodoh. Kan Oh iya. belajar gitu dong. K13 itu kamu harus discovery learning. Jadi kamu mencari sendiri masalahnya apa, tugasnya kamu juga buat-buat sendiri. Sedangkan lo kan kacak-kacakan, dan kayak aku dikasihkan 13 goblok nih. Nah aku dikasihkan SD makanya bisa pinter karena aku menyerap open jawaban itu. Jadi aku fokus. Aku tuh saya suka ya di rumah nggak belajar lagi. Nggak ada PR. Loh, PR ada, tapi saya belajar sendiri juga karena saya udah nyerap dari buku saya. Oh, sudah paham. Kalau anak sekarang harus les dulu lagi ya. Hmm. Gitu, Soalnya banyakkan tugas ya. Oh iya ya. saya dulu nggak pernah guru menjelaskan, direkam, direkam sama nota ya, ingat, terus latihan soal langsung kumpulkan, terus paham. Ada yang namanya scaffold learning. Tahu scaffolding? Kalau mau bangun rumah kan ada kayak kerangka besi-besi untuk biar pijakannya tukang itu loh. Iya kan? Sebenarnya KTSP itu dari situ. Niatnya itu guru itu tidak lepas serta-merta. Dia itu sebagai pijakan untuk siswa itu berkembang, bukan memberi tugas tok sebenarnya. Tapi di Indonesia kayaknya salah kaprah ya. Dari seluruhnya itu tertumpu pada murid. Dan diri mereka juga nggak tahu harus jadi apa. Iya kan? Iya, jadi yang harusnya yang mendiagnosa sakit itu kan gurunya. Oh, anak ini sakit, nggak bisa ini gitu ya. Diagnosis. Tapi sekarang tidak, masalahnya itu ditemukan sendiri, dibuat-buat sendiri, dikerjakan sendiri, diselesaikan sendiri. Guru, kalau dulu guru itu sebagai Iya kan? sebagai pionir utama ya, figur dalam kelas, dominan gitu ya, maksudnya memberi ilmu beneran memberi ilmu. Kalau sekarang itu kayak guide, terus jadi kayak tempat curhat. Kalau saya itu masalahnya ini Pak, gitu-gitu. Tapi realitanya nggak begitu. Satu orang kan satu kurikulum guru itu. Kemarin saya bilang kan, satu masalah satu kurikulum. Di Indonesia tidak. Karena masifnya jumlah siswa dicuam menjadi satu. Satu kelas 30 anak itu overload. Harusnya satu kelas paling banyak 20 siswa. Paling banyak. 10 normalnya di luar negeri ya. Satu kelas itu 10. Kalau memang dia satu murid maksimal. Malah 6 murid. Malah bagus. 3 ngelebihi Finlandia. Bagus dari kita dia ini. Saya tahu karakternya Mbak Samiril, saya tahu karakternya. Sampai tahu karakternya diagnosisnya itu sampai tahu karakternya. Iya. Hmm. Modelnya, cara. Iya, iya. Iya, memang seperti itu guru yang dahulu, bahkan guru dulu sudah diterapkan. Sensei resi kalau di Indonesia itu resi, empu macam-macam ya. Iya, iya. Ketika sudah satu murid selesai, dia ke resi yang lain, empu yang lain. Terus begitu. Satu guru satu murid. Dulu sudah seperti itu. Jadi guru sebagai tolak pilar pendidikan. Ujung tombaknya guru. Dulu KTSP. KTSP. Kita kembali ke Efek negatifnya KTSP apa? Baiknya oke, baiknya akhirnya ilmunya langsung tertular. Efek jeleknya apa? ya, ya. Ya, kan
Enggak, kan beda orang kan Beda orang sih. kan ada yang dijelaskan, Mantap. ada yang nggak nyantol, Oh, ada yang nyantol. dijelaskan 2 kali atau 3 kali. Nah, makanya KTSP dulu itu sistemnya drill. Guru itu suruh nyatet kamu, disuruh nyatet ya kamu ya. Di papan kamu disuruh nulis ya dulu. Iya. Sekarang lihat, nggak pernah nulis anak-anak sekarang. Dulu kan nulis. Coba Nyata. Emma, coba Emma, kamu retell story Shawshank Redemption. Anak-anak tadi saya tes itu, anak-anak semester 2 Shawshank Redemption film. Dia bisa ngomong oral. Saya dulu nulis satu paragraf itu sulit. Coba kamu juga paling. Saya suruh nulis satu paragraf tentang experience kamu. Kalau dulu tidak, kamu disuruh nulis. Ceritakan pengalamanmu ketika liburan bersama nenek. Tulisannya kalau ngintip kok lalu. Iya kan? Sekarang kok nggak pernah disuruh nulis? Padahal di Oxford, saya sudah bilang ya, Oxford itu wajib kelas menulis itu. Satu itu tok, yang lainnya nggak wajib. Bebas milih. Profesor-profesor mana bebas. Wajibnya kelas menulis tok. Karena apa pentingnya menulis? Pola pikir ditentukan oleh cara kamu menulis. Outputnya itu dilihat dari tulisanmu. Tulisanmu kayak begini, berarti dia itu lemah di sini, gitu. Tahu. Kamu ke luar negeri beasiswa, menulis, isi. Beasiswa, semua beasiswa yang LPDP, semua LPDP menulis. Isi tentang apa experience kamu apa. Pas saya nggak punya pengalaman, tidak. Justru pengalaman itu berbahaya. Justru LPDP itu kalau pengalamannya Pak Ikul beasiswa ya, menghargai hal-hal yang kecil. Contoh, kamu kan baru lulus, mau kuliah S2. Terus saya kan nggak punya experience. Pihak LPDP nggak expect kamu punya experience. Tapi keseharian kamu tuh loh, hal-hal yang kecil itu loh. Kamu menghargai apa tidak? Gitu. Ketika saya ada kerja kelompok, saya menginisiasi, misalkan ya, saya menginisiasi ke lapangan, membantu orang masyarakat di sekitar. Misalkan, itu lebih poinnya 10 itu. Ada keberdampaan itu loh. Poinnya 10. Pergerakan dari kecil-kecil itu loh, malah itu Yang nilai siapa? pihak LPDP. Nggih, ada psikolog-psikolog gitu. Ya, Lolos, kamu isi satu paragraf tak itu loh. Tulis kan. Si Andy Dufresne, kamu pernah lihat film Shawshank Redemption? Dengan dia menyurat satu kali surat tak diterima, 2 kali, ribuan kali diterima. Dengan dulu saya senang menulis orang dahulu. Sering Rasulullah memberi surat ke Pangeran Romawi dengan surat. Iya kan? Berdoa dengan surat, semuanya ada. Menulis. Sekarang kok nggak pernah menulis? Kurikulum macam apa hari ini? Iya. Kurikulum apa sekarang ya? Sekarang kurikulum merdeka. Enggak, weh. Kalau kayak gini, reformasi. Sekarang reformasi. kamu tahu K13 dulu? Jangan loncat. Setelah KTSP K13. Pendidikan karakter pernah dengar kamu? Pendidikan karakter. Ada berapa karakter di dalam? Saya tidak tahu karena saya tidak malah. Ada 18 karakter di situ. Kamu pernah kan mendengarkan pendidikan karakter di K13 itu loh? Di dalam pendidikan K13 itu kurikulum 2013. Kamu tulis tahun berapa sih, Nang? 2018 kan. Nah, berarti kan 2013 masih menangi kan? Tapi saya enggak. Oh, belum. Berarti belum sampai ke daerahmu K13 itu. Tapi saya 13 ada saya juga tapi saya itu Tidak. bapak Transisi. transisi jadi kayak ya enggak gitu. Jangan-jangan kamu kena COVID ya dulu ya? Saya enggak. Kamu ya? Saya Kelas berapa? SMP. SMP. Ngapain ketika COVID di SMP? Baik, Pak. Enak ya? 2 tahun. Iya ya. Maaf. Iya. Kota saya. Apa terus? Kita itu. Kota saya. Apa? Zoom. Enggak. Ya, ini Zoom. kebanyakan berapa? Ini cerita dengan berapa? Google ini. Google Meet. Kalau kan hari itu, Pak. Di mana? Kan ini hijau itu, Pak. Aplikasi hijau. Iya. COVID. Orang COVID sekolah, aku COVID berapa Oh, belum main. Oke. Kalau kekurangannya KTSP itu apa?
Siswa pasif, nggak berani bicara. Dia tidak bisa ekspresif. So- Soalnya hanya diam, tapi diam. Ini apa namanya? Bener aktif ngomong tapi ngomongnya nggak berdasar, nggak berilmu belas ya ngomong Tapi Tok, misalkan ya kita imagine KTSP diterapkan sekarang, apakah berhasil? Misalkan kamu Menteri Pendidikan 1 hari, gini bisa dengan sedikit modifikasi. ya diapakan KTSP? Tambahin pola apa? Ya apanya yang spesifik dong? Ya, 1 hari Menteri Pendidikan, Emma sama Amiril sama 3 orang lah dari Menteri Pendidikan. Aku yang menjadi sama. bagus Pak. Soalnya kan tetap ada. Dulu kan jarang Google, jadi semua sumber ke guru. Sekarang kan banyak Google, ayo ya apa kamu? Diberikan kekuasaan. Nah, sama itu namanya kurikulum merdeka dong. Pak, Dulu kalau di kelas ini ya beli kalau ada tugas maksudnya kita di rumah lagi. enggak di dalam kelas. Di kelas kan tetap dijelasin guru. Tapi kalau tugas kelas apa di dalam kelas kan individu dan kelompok. Kalau saya jadi guru, saya hapus seluruh sekolah di Indonesia. Enggak sekolah-sekolahan. Guru itu sekolah itu ya guru itu. Oh, Gimana itu guru nih. iya, kayak zaman dahulu kan resi-resi gitu. Boleh lah. Guru itu. Karena apa? Di luar begitu juga. Yang merekom kamu ke luar negeri itu bukan tes-tes, tapi rekom dari gurunya. Coba kamu ke Amerika atau kemana? Anak ini seperti ini. Recordnya tuh tahu anak ini perkembangan baik di ini nih. Yang rekom itu gurunya masuk ke universitas itu loh. Tuh, gitu. Gitu gurunya. Loh sekarang kan juga begitu. Kamu apply ke luar negeri. Kamu apply ke luar negeri beasiswa misalkan ya. Ya kan? Kamu pinang dulu profesornya. Mau ke luar negeri habis ini S2 ya. Cari misalkan di Oxford ada dosen sastra. Si A, Prof A ya, Prof Xavier misalkan. Kamu teliti, kamu lihat karya sastranya apa saja, artikelnya apa saja. Terus kamu buat IC. Kamu purpose ke dia, saya mau tertarik ke bidangnya jenengan Pak. Ini, gini. Sudah kamu, dia dapat, iya silahkan masuk ke Oxford. Itu namanya LOA, Letter of Acceptance. Itu namanya approval. LOA itu buat ngelamar apply LPDP di sini. Atau dapat double bahkan ada teman-teman dapat double dulu zaman dahulu di Australia dapat di Indonesia dapat sebenarnya nggak boleh tapi kan nggak kedetek dapat fund penelitian dengan profesornya ya sama dapat fund dari Indonesia LPDP Oke. Soge betul Oke. Kayak sini gua, yang profesor. itu sekarang produk sekarang kalau LPDP dahulu nggak seperti itu yang produk sekarang itu produk LPDP sekarang itu kurang ideologinya kurang bagus iya enggak semuanya seperti itu enggak. Itu yang termakan media. Enggak. Kamu belum ke luar negeri, kamu enggak belum pernah. Itu mereka yang ngomong ke luar negeri lebih enak itu belum lama di situ. Cuma 3 tahun. Yang enggak anti aman perang. India misalnya. Freedom kan. Ya, Perindapan. Tapi perempuan enggak rekom ya, perempuan enggak rekom. Yang laki-laki. ini tolong. Maaf. Nggak ada apa. Kenapa di India enggak suka kamu? Seluruh agama Hindu, Islam itu sumbernya dari India loh awalnya. Seluruh agama itu di India. Sanskerta kamu itu ya, Majapahit ini kita itu dari India. Mau nggak mau. Bapak kalau dia Jelek-jelek. dan kayak India itu nggak lebih baik dari sini sih. tahu. Oh iya betul. India itu maju dan mundur bersama. Oh betul juga. Ada selatan sama timur ya. Oh iya betul. Jawab perang kan. Sekarang Mir. Gara-gara apa? Di Indonesia itu ada politik namanya sayap kanan. Sekarang presidennya itu loh, itu presiden sekarang itu diusung oleh sayap kanan. Dia tuh punya program agamanya itu kental. Yang beragama itu dilindungi sama dia. Efeknya apa? Efeknya seluruh pendidikan, bahkan di pendidikan kurikulum, ya itu yang dipentingkan itu agama. Apa efeknya? Tahu nggak efeknya? Kira-kira kurikulum yang berbasis agama. Misalkan tawar kabeh, Islam kabeh. Apa efeknya? Dia gimana? Terlalu Betul, keren ini kamu. ini Keren.
Jadi anak muda sekarang di India itu radikal semua, fanatik semua, nggak mau sekolah malah kan. Jadi pokoknya kesurupan oleh duit deh. Kesurupan dapat uang. Tahu ponari? Nah kayak gitu loh. Kesurupan, iya, nyelup air gitu dapat uang. Hotel virus toh. India sekarang seperti itu di seluruh kasta, di seluruh kasta. Juga. Dari Dalit sampai Brahmana semuanya begitu. Ngori. Tapi nggak mau anak mudanya. Saya bilang anak mudanya yang sekolah masalah sekolah nggak mau sekolah. Yang generasi baby boomers yang atas keren. Yang masa lalu itu yang usia-usia paruh baya itu keren-keren. Yang anak muda anak TK, Itu berarti delosor, Pak. anak TK sampai usia SMA itu loh, itu loh nggak mau sekolah, menurun. Gara-gara presidennya itu tidak menerapkan kurikulum yang baik. Misinya itu misi agama. Islam kan disepelekan sekarang, iya kan? Ngingu kambing, sapi aja dibunuh dari kerusuhan satu negara kemarin. Pada saat itu kan baru mati dulu. Idul Adha, habis ini Idul Adha. Habis ini Idul Adha. Oke, KTSP itu produknya Pak Harto, Bapak terhormat, Bapak pembangunan kita yang bangun masjid itu kelihatan, ya kan? Itu kenang-kenangannya Pak Harto, KTSP, ya namanya, kurikulum tingkat satuan apa sih? Pak izin ya. Ya, Ya transaksi. ya. Izin Pak. Siapa itu? Dari kami. Apa menurun? Apa? Pak, KTSP itu singkatannya apa singkatannya? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. apa kalau ada yang mau beli? Apa sih itu? Pak itu punya 10.000 Iya, itu ribuan. buat kamu. Kasihan ya. Usahain. Kamu kamu yang di. Terserah kamu lah. Tak laku kasihan. Mau beli apa, Pak? Terserah kamu wes. Bisa Mbak itu Mbak. Tapi sana nih. Mau beli apa? Apa lagi? Hah? Ini Pak, barang lagi beli. Sudah. Terserah sama wes. Yang nggak laku ya nggak apa-apa malah bagus. Ada cumi. Cumi ya cumi. Masa tadi cuma 10.000 gak kemahalan tak? Gak kemurahan tak? Kayaknya kemurahan deh. Apa? Enggak. Ini buat Nur, buat kamu. Nasi goreng. Kamu kan sakit. Loh, kamu katanya sakit, Nur. Kamu apa? Cumi dong. Ambil cumi. Oke, kita kembali ke K13, Rek. Kita kembali ke K13. Mir, kamu kembali ke K13. Ruf. Sekarang K13 itu kelebihannya apa, kelemahannya apa? KTSP sudah kita bahas tuntas ya. Sudah kan? Tadi itu ya, terlalu center ke siswa ya. Tempat dan pengawasan. Tapi sekarang baiknya apa? Kita bisa berekspresi. Ya, mandiri. Ya. Kita bebas melakukan apapun. Bisa Tugas kita yang buat gitu ya. solving lagi kita. Problem solving betul. Mantap Amir. Betul. Istilahnya itu memang problem solving. Memang istilahnya itu memang problem solving memang problem solving sendiri. Kelebihannya dia, kamu ketika ada masalah, kamu bisa menyelesaikan dengan masalah yang berbeda tapi sama bobotnya. Iya kan? Iya kan? Tahu lah maksudnya apa itu? Ada masalah yang sama, tapi kamu bisa menyelesaikan dengan yang berbeda, solusi yang berbeda. Misalkan, misalkan ya, ketika kamu nggak punya uang, apa yang kamu lakukan?
Itu anak K13 pasti bisa. Masa nggak bisa? Nah, kalau nggak punya, kalau bekerja nggak punya modal, kamu harus begitu, discovery. Dia mencari masalah yang paling masalah. Jangan kan modal. Kalau nggak ada yang nerima, kan nggak punya pengalaman. Jangan bisa lah. Nek. Betul. Saya itu teman saya. Masuk tadi pengamen lalu. Saya Iya, iya. bisa. Loh, bagus ngamen itu. Nanti Nah, konsiderasi bermodal soalnya. Oh, kayak si ini ya. Kedua itu siapa? hobi. Nasra, Meswa, JLS. LS. Di mana? Coba SMP. SMP mana? Oh, SMP 5 itu lah masuk sih. Ya. Iya. Oh, di perumahan situ. Oh iya, makanya deket panti asuhan ya. Dek Meri situ ya rumahnya ya. Iya, Rek. Iya, pesen es teh. Dia dimodalin orang tua, terus buka lapak es teh gitu kan? Iya kan? Iya. Wah, keren. Itu produknya K13 itu berusaha. Kelemahannya sekarang K13 apa tuh? Jauh dari pengawasan. Guru. Oh ya. Terus Terlalu liar katanya Pak. terlalu liar. Oh, iya tidak punya sopan santun juga. Iya, teknologi juga. Google itu kan akhirnya dia teknologi untuk dia memecahkan masalah kan ya. Akhirnya dia itu nggak butuh sekolah. Kan di internet banyak. Ngapa ini fungsinya guru apa ini? Akhirnya dia tidak menghargai pendidikan. Ijazah nggak begitu penting ijazah. Penting kalau orang Bisa beli di media sosial. Sebetulnya bisa beli 40 sampai 60 tergantung jurusannya. Bisa bisa beli. Bisa kan? Bisa. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak efeknya banyak mana orang yang beli dengan yang nggak beli sekarang? Banyak beli. Sudah bekerja kan? Makanya. Oh betul juga. Saya dengarkan ada. Yakin Hanum Mbak mau? Ini Num temanmu sudah beli semua. Kamu tuh belum belum makan Num. Kamu kan kurus Num. Kasihan Num aku Num. Belum makan kayaknya ya, saya kurus lain. Belum sarapan ya? Mas Erwin sama Bu Nurlaili. Dieling Pak Iqlil ya. Pak Engkin. Iya. Sudah lain lagi. Ulang waktu tuh kok kono. Ngulangi Pak itu kok kono waktu ya. Tahu. Allah, Allah itu. Kono waktu. Sambil makan enggak apa-apa. alhamdulillah. Anu enggak mau makan beneran. Tapi di pesantren itu kurikulum apa kamu di pesantren? Kira-kira kamu yang tahu di pesantren? Apa kurikulumnya? Namanya Sorogan, namanya itu Sorogan. Sorokan. Iya Sorogan, tahu Sorogan. Tapi sekarang enggak jarang Sorogan itu jarang. Ada, biasanya itu habis subuh sama habis maghrib. Sorokan tahu Sorokan, kurikulum Sorokan. Tahu Sorokan, kurikulum Sorokan tahu. Kasih tahu kurikulum Sorokan itu satu buku, satu kitab.
Khatam diulang lagi, diulang-ulang, drilling kayak drilling sampai hafal. Satu kitab tok itu bertahun-tahun. Bukan. Iya, enggak. KTSP itu, KTSP. KTSP. K13 nggak boleh mengulang-mengulang, nggak boleh. Gitu ya, aku gurunya ini. Sama gurunya, jadi Mengulang materi. Berarti dia tuh gurunya dulu ketika masih kecil, masih dia belajar. Mancep nang otak guruku ben ngajare kok diulang-ulang. Berarti saya tak ulangi, tak ulang-ulang. yang dialam Bukan nganut pemerintah. lebih efektif dari kalau Iya lebih efektif. Iya, lebih efektif. Akhirnya apa? Kelemahannya KTSP tidak ada kebaruan, tidak berkembang. Tapi efeknya mateng. Itu karena diulang-ulang, hafal. Tahu enggak kayak di bukunya Pak Ikil dulu itu bahasa Inggris. Ketika Pak Ikil kuliah ya, itu diulang-ulang. Hello, how are you? Good afternoon, I'm fine. Tahu terus begitu. Tapi ada yang nggak mau di monoton seperti itu. Ada yang nggak mau, Mir. Nggak mau hafal-hafalan itu ada yang nggak mau. Lemah di hafalan. Ada yang begitu. Jadi nggak cocok ya ditinggal. Diarahkan ke KTSP, discovery learning, problem solving, gitu-gitu. Memecahkan masalah, cari masalah terus dipecahkan. Kelemahannya tidak menghargai pendidikan. Sekarang kurikulum merdeka. Apa kurikulum merdeka? Wah, bahaya. Jadi kalau sampai yang berenang itu iya ini tuh sudah lama nih. Begini kan tuh sudah ya. Sekarang kurikulum merdeka. Apa kelebihan kekurangannya? Merdeka itu bebas ngapain? Bukan apa-ngapain nggak apa-apa. Karena dia hari itu loh, tengah penjara ya sekarang ya. Belum gitu kan? Belum gitu kan? Wah, enggak, ya belum tentu korupsi, belum tentu. Coba search di AI kamu, di Google kamu. Apa kelemahan dan kelebihan kurikulum merdeka? Masa panggil sing search. Ayo search. Kurikulum merdeka itu sama kayak Oxford tadi saya bilang Oxford. Di Oxford itu kan profesornya jadi semua ya. Dia bebas memilih kelas mana, kelas dosen ini, dosen ini. Ya sudah paham. Ya betul. Tidak bisa ya. Apa cara katanya Google AI? Betul. Oh ya keren keren. Merdeka. Oke betul. Apa kelemahannya? Betul memang anak kecil itu nggak bisa dibeli pilihan. Harus disiplin. Anak kecil itu ya harus disiplin. Harus bangun sekian. Iya memang harus disuapi. Sampai anak SMP kayaknya sekarang itu begitu. Efeknya kalau nggak disuapi gitu, nggak diwajibkan PR gitu ya. Nggak ada si PR itu ya. Kan di kurikulum merdeka kan nggak boleh ada PR, nggak boleh tuh. Akhirnya anak-anak nggak bisa nulis, nggak bisa membaca. Coba-coba ya. 10 bagi 5 berapa? Sama dengan? Enggak aku takon. Kan. 10 bagi 5 2. Nah, kamu berapa? Heeh. Salah, kamu. Ukur.
ada 10 tomat dibagi 2 jadi berapa? Diiris, tomat diiris, jadi bau. Loh, ya begitu. Itu anak-anak anak karakter merdeka nggak paham. 10 bagi 2 jawabannya 5 rata-rata. Padahal 20. Ayo logikakan. 10 dibagi 2. Dibagi setengah. Seperdua semua kan jadi 20 kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Itu nggak bisa jawab. Anak K13 sama kurikulum merdeka nggak bisa jawab. Yang KTSP kayak Pak Iqlil bisa. Memang dulu kan nggak ada kurikulum apalagi. Catur ulang dulu tugas itu ya semester itu ada 3. Catur ulang 1, catur ulang 2, catur ulang 3 dulu KTSP itu. Tanas namanya. Ujian apa sih? Nasional ujian apa sih Tanas ada danem begitu. Ya. Dari ya UN namanya UN. Iya, diakul. Berarti kamu kurikulum merdeka. Di Cina, ngeri, ngeri. EPTA ujian itu wajib jadi penentu. Dia itu sukses seperti dia itu dari kecil. Udah ketahuan dari kecil. Langsung stres, tapi jadinya ngeri-ngeri. Jadinya itu SDM-nya bagus-bagus. Ayo, Cina itu teknologi mana? Nggak kuat. Betul, betul. Karena memang dia tidak ada kesempatan untuk ke situ lagi nih. Dia sudah di dunianya bahkan di situ sudah kalah dia tereliminasi. Efeknya itu dia sudah tereliminasi ini. Buangan-buangan seperti ini nih yang perlu diperhatikan. Ketika SP juga begitu. Kenapa? Dulu Pak Iqbal ingat benar, Eptanas itu Pak nilai yang tertinggi. Dari SD sampai SMP, SMA tertinggi terus Pak Iqbal. Kampus itu milih-milih. Beasiswa lagi. Dari kecil itu gitu. Ujung-ujungnya apa? Ketika besar, Anda kan tak ulang lagi, saya nggak mau kuliah lagi S2 S3. Misalkan lagi ulang lagi, waktu ini berulang lagi, jangan. Karena pendidikan sekarang nggak dihargai. Yang dihargai apa? Uang. Berarti dia yang punya uang, dia yang punya power sekarang, ya. Iya kan? Ya enggak? Ya dari sekarang kamunya harusnya berwirausaha dari sekarang. Jadi bos CEO cilok kok dikembangkan lagi. Punya 100 gerai. Sehat kan kamu? Akhirnya kantongmu punya 100 gerai. Ini keren ini temanmu ini. Kayak ini. Apa Reddit itu ini. Lama-lama dia punya 100.000 gerai di Indonesia. Mbok sukses lah dia, CEO lah. Ready to eat. Loh, beneran. Penting mana? Nah, sekarang kan kuliah nggak dihargai ya kuliah ya. Iya kan nggak dihargai kan. Jadi yo wirausaha aja. Bisa open minded seperti itu anak sekarang? Bisa. Baby boomer nggak bisa. Orang tahu usia berapa? Usia berapa? Oh, kacik 5 tahun. Kacik 6 tahun. Apa itu? Oh, jauh lebih baik nih. Kacik 20 tahun. Kacik 10 tahun. Iya ya. Nggak bisa ya. Ini ya. Memang kurikulum itu mempengaruhi ideologi memang. Kayak kamu gini, nanti kamu berwirausaha kan gampang kan, mudah kan, mau berwirausaha mau kan, mau. Tapi jadi guru nggak mau kan? Kamu mau? Oh, berarti pendidikan kamu itu masih zaman dahulu ditawar itu. Enggak, bukan berarti KTSP jelek ini, baik. Baik. Iya. Pendidikan lingkungan keluarga, sekolah, di pesantren. Kamu mau? Kamu belum merasakan 1 bulan 150. Bisa hidup dengan masuk enak. Kayak Mas Erwin ya. Mas Erwin temannya Pak Ide dulu. Guru kan minim ya.
jualan mie ayam malamnya bayangkan. Kasihan guru-guru. Bu Nur Laili itu kayaknya punya apotek apa punya di depan rumahnya itu. Nggak salah. Kasihan sekali guru di Indonesia. Yang tidak berubah apa? Gajinya tetap. Gitu-gitu aja. Sama profesinya honorer. Padahal polisi juga nggak ada honorer. TNI nggak ada honorer. Nah, harusnya seluruh instansi resmi semua. Kayak polisi harusnya kan punya, kalau nggak resmi honorer, polisi honorer. Semuanya resmi. Sekolah-sekolah itu punya izin. Itu masalah. Ilegal. Sekolah itu punya izin. Jadi kamu punya yayasan ya, kamu punya yayasan nih, buat yayasan tak diapakan notaris hukum nih, minimal di rekening itu harus ada 10 juta, minimal buat yayasan tak itu yayasan. PT berapa PT? Dulu 100 juta, mungkin sekarang bisa 500 juta. Buat kampus swasta begini, 500 juta di rekening, itu harus itu kena pajak, lama-lama itu minimal namanya minimal. Ini dimaksudkan untuk operasional sehari-hari. Coba enggak ini. Kalau nggak punya 500 juta nggak bisa buka kampus. Gitu. Aneh kan dunia. Oh, ini itu profesinya. Ini loh kayak hakim, SH kan, sarjana hukum kan. Dia nggak langsung jadi hakim, nggak bisa, harus diprofesi namanya advokat, hakim, ada dokter, misalkan ya, nggak langsung jadi dokter, ada lagi sekolahnya 3 tahun 4 tahun untuk jadi keprofesian sebagai dokter. Kalau guru PPG nanti SPDGR misalnya itu. Harus kalau mau jadi guru. Kalau semuanya ada sertifikatnya mancing nih mancing. Sertifikatnya sesuai. Ada sertifikasi. Enggak, karya. Di FKIP pertama kali sertifikasi Pak Iklim 2017. Akhirnya teman-teman ikut semua teman-teman akhirnya. Ya, harus jadi pionir. Baby boomers dapat uang. Oh, yang dihasilkan apa? Wah, banyak kalau dulu saya belum ada yang ngomongkan kritik sastra lingkungan, saya sudah ngomong sastra lingkungan. Dulu. Sebelum ada SDGs itu Pak Yo sudah ngomongan itu. SDGs, tahu SDGs? Sustainable Development Goals. Nggak tahu ya. Di luar itu sudah, wah akar-akarnya dunia ya. Indonesia, ya Allah, miris di pendidikan kayak gitu, sumpah miris. Dilihat beneran itu ya. Tapi yang saya itu bangga juga, satu sisi untuk Mas Erwin, penjane guru-guru yang tidak diberi bayaran itu loh. Ilegal itu punya NUPTK. NUPTK tahu nomor induk guru itu loh. NIGSD punya ilegal. Dilindungi hukum. Punya ini legal, Mas. Legal punya profesi yang SPDGR dan dia itu punya izin untuk jadi guru punya NUPTK namanya. Tapi nggak dikasih layan. Polisi kok nggak gitu sistemnya kayak guru. Nggak adil kan gitu makanya. Memang disengaja nggak guru itu dibodohkan biar kamu bodoh gitu loh. Biar nggak protes warga negara itu. Iya kan? Iya. Biar nggak protes, biar nggak pinter-pinter. Yang pinter biar pinter aja, yang punya uang aja yang pinter. Ya kan? Itu efeknya kalau gini terus jadi apa nanti? Efeknya Indonesia. Kurikulumnya kayak gini terus jadi apa? Jadi revolusi, nanti ada revolusi. Bukan, nanti akan rusak di negara.
dimakan negaranya sendiri. Revolusi namanya. Revolusi kan memakan anaknya sendiri, termakan ibunya sendiri juga sama. Nah, tadi itu kayak revolusi industri dulu tuh. Yang memberontak siapa? Warga negaranya sendiri memberontak. Ini kalau kan mau betul dari katanya Pak. Ada yang namanya tahu Gandhi, Mahatma Gandhi. Semua tolol. Jadi ada teori. Dari 1.000 masyarakat satu yang jenius, lokal jenius namanya. Teorinya yang mengeluarkan namanya Benedict. Itu Yang lain. pasti ada. Coba dulu nggak pernah sekolah, bahkan nggak ada sekolah di Kartini kemarin. Ada sekolah cuman LE apa EL itu, iya kan? Nggak usah sekolah, ujung-ujungnya nikah. Di dapur aja, udah berapa tahun, Kartini sudah nggak sekolah lagi kan? Iya kan? Lokal sendiri siji menggerakkan masyarakat tolong yang dibaca oleh masyarakat. Enggak, Kartini ini bisa. Dari logikanya gini loh Mbak Emma. Hei. Enggak. Masa seluruhnya tolol? Ini enggak mungkin loh. Pasti ada satu yang pionernya Mbak Emma. Ya. Dipatahin Pak. Atau simbolnya ya. Simbolnya ya. Aku ini bener. Oh iya, betul juga ya. Repot juga. Suaranya banyak, Iya. suaranya betul gitu. Yang banyak yang benar. Iya, betul. Gitu, Pak. Sekarang memang begitu. Yang benar itu yang kadang-kadang yang benar itu yang dia itu tidak pintar ya. Nah, itu. Memang zamannya seperti itu ya. Dan ini masif di Indonesia seperti itu. Makanya nggak usah kuliah lagi S2, S3. Bapak, Kecuali kamu memang benar-benar niat effortnya mencari ilmu benar ya, tanpa pamrih. tuh, cari jangan kita. Kalau memang kamu benar-benar pamrih karena ilmu itu, wah apa S2, S3 aja. Tak ajari kamu sampai kamu beasiswa, ini tak ajarin. Hanya dengan cara menulis gitu. Hanya dengan menulis pikirin aja itu. Menulis itu sudah proses berpikir. Masa menulis saya langsung luwe. Baru gue malah. Tapi parah, Pak. Parah. Ide memang mahal ide. Iya. Pak, Apa yang membedakan kamu? kocaknya Indonesia, dia kan mahal. Kita kan mahal ya. Ya. Pikiran kita harusnya mahal. Mm-mm. Tapi 0 rupiah. apa? Si tepu, 0 rupiah. Coba undang-undang yang ngatur ini tenaga kerja dan lain-lain. Iya, yang disahkan kemarin. Memikir Iya. tidak ada paham dulu. Mikir tidak ada paham dulu. Iya. Saya bisa jadi profesor jadi Makanya, berarti tidak paham dulu. kamu jangan di perusahaan. Di Indonesia. Udah. Di Indonesia cukup, tapi buat sendiri. Iklim sendiri, komunitas sendiri. Orang yang suka-suka pencinta-pencinta reptil berkumpul dengan pencinta reptil. Nggak masalah. Kan berkumpul ada aku bisa makan apa? Berkumpul dengan pencinta-pencinta ini. Pencinta apa jenenge ngene iku? Kita sastra. Mie ayam. Kumpul dengan mie ayam. Pencinta Gus Dur. Akhirnya kan begitu kan kumpul-kumpul. Akhirnya kudeta lah itu. Ormas-ormas kan semakin banyak sekarang ya. Ormas orange itu kan ya semakin banyak kan. Nanti banyak kejahatan, detektif semakin marah kayak Sherlock Holmes gitu. Lama-lama kan payu detektif namanya detektif Sherlock Holmes kan dipicu kok seperti Indonesia seperti ini. Di Eropa itu awalnya. Mirip. Banyak kita bisa maju. Tapi nggak mungkin nonton vampir enggak. Sherlock Holmes. Teknologi akhirnya lama-lama akan mendidikan ya, edukasi semakin diperhatikan lama-lama. Sekarang nggak gunanya belas. Nakes sama pendidikan nggak diperhatikan. Dua itu ada honorer. Dan kita nggak usah. Diperhatikan. Prabowo sudah membangun 16.000 sekolah renovasi, 16.000 renovasi sekolah. Ngomong Jajo, Pak, orang tuh ya yang dilihat itu ya di berita ya. Bagusnya itu loh nggak ada di berita Pak. ini Pak itu ngomong yang baik Pak.
Iya. Oh, menteri HAM itu dong. Nah, itu. Iya, itu Menteri HAM itu. Nah, iya sih botak itu. Oh, putih. Pengadaan kaos kaki dan kurang lebih kan. Oh, yang punya SPPG, yang anu SPPG. Iya, kepala SPPG nih, ya, ya. Kas kaki satu anak 100.000, hebat banget ya. Apa udah pakai surya sana Sepatu gitu, pengadaan barang depan. presidennya bagus bawahnya. Gini. Masalahnya dia tidak ngerti kalau dia itu salah. Itu pertama. Dia itu tidak menghargai pendidikan. Dia nggak ngerasa kalau pendidikan itu penting, Mir. Yang penting itu uang. Gitu. Tapi pemerintah dan masyarakat itu nggak mikir. Kalau mereka nggak menghargai pendidikan, efeknya apa ini? Jangka panjang. Efeknya apa? Ngerti nggak efeknya apa? Efeknya itu pertumpahan darah, reformasi. Efeknya itu reformasi. Untung, betul. Kayak kemarin tuh reformasi, Tapi ya sama aja. akhirnya sama aja. Nah, iya. Yang rugi siapa? Masyarakat. Ya, mereka masyarakat salahnya sendiri, mereka memilih yang salah. Literasi mereka kurang. Iya. Salahnya siapa? Pemerintah nggak mengusulkan literasi. 4 tahun kemarin literasi dihapus. Nggak ada program-program literasi. Sekarang masih ada lagi. Sastra sudah muncul. Kemendikbudasmen. Iya. Prabowo keren. Ini aku objektif ya. Kemendikbudasmen itu efeknya positif. Kemendikbudasmen positif banget. Orang masih hujan, Pak. Yang positif udah tiba. Sekarang K13 sudah kita bahas. Kurikulum Merdeka kita bahas. Sekarang kurikulum apa? Ngerti nggak? Kemendikbudasmen itu sekarang kurikulum apa? Cek. Sekarang. Kurikulum saat ini apa? Gitu, di Google. Pak sambil makan ya, Pak. Sambil makan, Pak. Itu memang kamu makan ini. Makasih. Ini apa ini? Ini. Kan ini. Tempe itu sebenarnya haram loh. Hah? Itu kan air kencingnya, Iya lah. kotorannya. Enggak lah, Pak. Ini sistem pertahanan diri kok. Apalagi pertahanan diri, malah racun malah. Malah haram makan racun. Sistem Malah pertahanan. ngerti racun malahan. Orang, Pak. Ya Allah. Kamu kalau makan pindang, tahu pindang? Itu kamu makan tai-tainya juga kamu makan kan, ikan teri, Pengen tai-tainya kamu makan juga kan? Makan tai kamu. tapi tidak haram, Pak. Nah, kenapa tuh? Kamu semua yang dilarang haram. Lah, masa tai-tainya juga halal? Tuh. Makan tai halal? Oh, saya haram. Ini yang jamin kalau semua yang dilarang. Pasti nggak diterangkan oleh Pak Ustadzmu dulu ya kan? Mikir kayak Pak Kil gini aneh-aneh makan tainya ikan pasti nggak diterangkan sama Pak Yaimu dulu kan? Gus Idris nggak nerangkan, pasti nggak nerangkan Gus Idris. Kan Kan semua yang dilarang halal. Putri dulu kalau kamu dimakan aja nggak tahu. Nya pun halal ya, nya. Kan ayo tahu kok. kapan? Nah, lu makan ini lu. Pak Kil nggak berselera lu. Aku yang Drotus Mir. iya. Aduh. Sampai sekali Pak Iklim. Kayaknya sudah cukup hari ini kita ngomongkan itu.